Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Seperti diwartakan dalam warta gereja kita, dalam Pekan Suci, Kamis Putih, tanggal 1 April, kita akan mengadakan ibadah Kamis Putih sekaligus pelayanan sakramen perjamuan kudus. Karena itu pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita supaya kita boleh datang ke perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan beroleh rahmat cinta kasih Tuhan. Mari kita mulai pendadaran kita pada saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Cukup. Kita awali pendadaran ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 183. Kidung Jemaat 183 bait yang pertama dan kedua, menjulang nyata atas bukit kala. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang karena pengasihan-Nya kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan mengundang kami untuk datang bersama-sama menikmati sakramen perjamuan, menikmati dan menghayati kembali pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Saat ini dengan penuh kerinduan, kami akan menerima sabda-Mu sebagai dasar kami untuk mempersiapkan diri. Bersabdalah, berbicaralah, kami siap untuk mendengar.
Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, bacaan kita dari surat Ibrani 10, surat Ibrani 10 ayat yang ke-10 sampai 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, Tuhan Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tema renungan untuk pendadaran kita pada saat ini, berkorban sebagai ungkapan kasih. Ayat mas kita ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 15 Januari, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut, memperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Hari Dharma Samudra. Pada hari itu mereka mengenang Yosudarso, Komodor Yosudarso, seorang pimpinan kapal dari beberapa kapal Republik Indonesia yang menyerang untuk merebut kembali Irian Barat yang sekarang disebut dengan Papua. Pada saat pertempuran, rupanya kapal-kapal Belanda jauh lebih kuat dari armada kapal Indonesia. Yosudarso sebagai komandan di kapal Republik Indonesia Macan Tutul kemudian memerintahkan kapal-kapal yang lain untuk mundur. Sedang kapal yang dia komandani menjadi tameng menghadapi Angkatan Laut Belanda. Dalam pertempuran itu Yosudarso gugur. Teladan Yosudarso yang mau mengorbankan diri supaya kapal-kapal perang yang lain selamat, itulah yang kemudian menjadi teladan dan acuan bagi prajurit Angkatan Laut Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Ibrani kita pada saat ini juga menyatakan, menyaksikan tentang pengorbanan. Pengorbanan supaya yang lain hidup, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lebih dari pengorbanan Yosudarso yang menyelamatkan kapal-kapal lain, pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya
menyelamatkan semua orang. Pengorbanan yang mampu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu menyayangi kita. Sehingga Tuhan tidak mau kita mati karena dosa-dosa kita. Seperti Yosudarso mengorbankan diri supaya kapal-kapal yang lain, prajurit TNI Angkatan Laut yang lain selamat, maka pengorbanan Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan untuk mati pun Dia menderita, untuk menggantikan kita, supaya oleh pengorbanannya kita menjadi selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kudus mengingatkan kita akan makna pengorbanan. Pengorbanan yang menyelamatkan. Roti dan anggur dalam bentuk minuman apa saja adalah lambang tubuh yang dikoyakkan, darah yang dicurahkan untuk keselamatan kita. Setiap kali kita datang ke perjamuan kudus, terlebih ketika kita menghayati perjamuan kudus di Kamis Putih, menjelang Tuhan Yesus disalib menderita, Dia membawa anak-anaknya, Dia membawa murid-muridnya untuk bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kiranya kita boleh datang dengan penuh sukacita, tetapi juga berniat untuk meneladan Kristus. Kalau Kristus telah berkorban bagi kita karena kasih-Nya, kita juga diundang untuk bersedia berkorban karena kita mengasihi. Kita mau berkorban bagi Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Selamat datang, selamat menyambut perjamuan kudus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan akan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selamanya, sekali dan menyelamatkan semuanya. Kiranya kami boleh datang ke perjamuan kudus dengan penuh sukacita, karena kami telah memperoleh keselamatan anugerah Tuhan. Sekaligus kami juga bertekad untuk meneladan Kristus, bersedia berkorban melalui apapun yang dapat kami lakukan sebagai ungkapan kasih kami kepada Kristus. Inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tutup pendadaran ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku.
Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Amin.